Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati menyanyikan lagu pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan, sambil mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Engkih Gada Kusuma SPH. Bapa, berfirmanlah kepada kami, komunitas lansia Simeon Anak, dalam sukacita merayakan Hari Lansia yang ke-18, supaya kami ketika bersukacita menerima berkat-berkat, ketika kami diberkati, kami juga mau melanjutkan karya-karya untuk memberkati. Dalam nama Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan memohon. Amin. Shalom. Sebelum saya baca kitab, saya mohon izin untuk menyapa kita semua yang hadir di sini, supaya seperti harapan Pak Tatang tadi, kita tidak loyo, tidak lemah. Boleh saya panggil saudara-saudara? Walaupun banyak yang sangat senior, khususnya Pak Hada, pembimbing saya. Jadi saudara-saudara sekalian, serasa muda kita semua. Kita akan membaca Mazmur 1, ayat 1 sampai dengan 6. Dan Lembaga Alkitab Indonesia telah menyediakan terjemahan baru edisi kedua. Saya akan bacakan demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, kalau saya sapa dengan pertanyaan apa kabar, jawabannya biasanya apa? Luar biasa. Tadi Ketua Panitia Ibu Ningsi sudah menyapa dan semuanya dengan keras mengatakan luar biasa. Pertanyaannya, apakah betul kita sedang mengalami keluar biasaan hari ini? Kecuali 5 pasang di depan ya, luar biasa. Yang lain luar biasa juga. Luar biasa. Ini memang kemampuan para pendeta hamba Tuhan menanamkan itu. Sejak dari sekolah minggu, anak-anak selalu disapa, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Padahal sedang sedih karena nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Demikian juga kaum lansia, ditanya apa kabar? Luar biasa. Padahal sedang sedih karena tidak dapat kiriman. Jangan kaget dulu, kiriman itu bukan transfer saja ya. Kiriman salam, kiriman doa, dan seterusnya. Tapi hari ini kalau kepada kita ditanya, apakah kita semua berbahagia? Ayo, setelah saya kasih gambaran tadi, semua masih jawab semua berbahagia? Amin. Luar biasa anak-anak Tuhan ini. Luar biasa ya, keyakinan imannya. Tetap kita ini berbahagia. Cuma persoalannya, kalau ditanya lagi, kenapa Bapak Ibu saudara-saudara menjawab bahagia? Karena apa? Pasti Pak Dr. Paulus akan mengatakan karena sehat. Kita lihat 5 pasang yang berulang tahun ini tadi ya, sehat semua. Salah satu contoh sehat adalah badannya tidak seperti saya. Ini tidak sehat ya, kurang sehat kata Pak Dr. Paulus. Lihat, tidak ada satupun dari bapak-bapak yang seperti saya ya. Tiap bulan harus periksa lab, periksa ini, periksa itu, dan seterusnya. Kebahagiaan itu macam-macam. Ada yang berbahagia karena kita masih bisa reuni. Betul ya? Reuni mulai dari teman, kalau sampai SMP SD saya agak ragu. Tapi paling tidak SMA. Saya baru saja merayakan reuni SMA Negeri Karawang, Negeri 1 Karawang, 50 tahun. Kami alumni tahun 74. Ramai di Karawang waktu lalu. Bulan Agustus lalu. Mungkin kita merasa bahagia karena kita juga masih bisa jalan-jalan.
Kami baru pulang dari Malang dan Jogja, saya dan istri saya. 8 hari perjalanan. Agak sedikit lemes-lemes sebenarnya, karena kebanyakan tidur di kereta api sambil agak susah tidur. Apalagi malam kemarin sambil ingin mencari kepastian siapa yang menang, Indonesia atau Bahrain. Puji Tuhan, tidak ada yang menang, sama dua-dua walaupun ada masalah katanya, karena saya nggak sempat nonton di kereta api. Nah, saudara sekalian, juga ketika kita masih bisa menikmati kuliner. Sudah diingatkan dalam gedung gereja, kita tidak boleh makan bingkisan yang sudah disiapkan tadi. Bahkan minum. Saya sudah minum duluan di belakang. Walaupun agak ragu, apakah saya akan batuk-batuk nanti ketika saya khotbah. Tapi saya tetap bertahan, jangan minum dalam gedung gereja. Amin. Amin. Nah, terus sekalian, kalau itu kebahagiaan menurut kita, sekarang menurut Alkitab apa sih? Apa menurut Alkitab kebahagiaan itu? 1, orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak melakukan kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak berkumpul dengan para pencemooh. Itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi walaupun kita bisa jalan-jalan, kita bisa reunian, kita sehat, tapi kalau kita masih melakukan hal-hal tadi, pasti sebenarnya kita tidak akan berbahagia. Menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6, dengan gamblang diungkapkan. Yang kedua, kebahagiaan menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 adalah kesukaan dan kecintaan akan firman Tuhan. Tidak hanya karena terpaksa, tidak hanya karena kewajiban, tapi karena memang sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, tentu saja juga melaksanakannya. Mengapa dua hal ini yang menyebabkan orang-orang berbahagia menurut pemazmur? Yang pertama, karena hidupnya akan menjadi pohon yang tumbuh subur, yang akan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, selalu segar. Artinya sepanjang kehidupannya dia akan tetap segar. Walaupun tadi dikatakan kita tidak sekuat waktu masih muda, tetapi kita masih tetap kuat sebagai orang yang sudah lanjut usia. Dan yang penting adalah berbuah, tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang kedua, ini yang penting, apa saja yang dilakukannya berhasil. Selanjutnya, ucapan selamat, ya, jadi selamat merayakan Hari Lansia ke-18. Siapkan diri untuk menyambut Hari Lansia ke-19 dimanapun nanti saatnya kita diundang untuk berkarya bagi Tuhan. Jangan lupa seusai ibadah ini kita pulang, kita sudah mulai merancang karya terbaik apa yang bisa kita berikan untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk semua orang, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita menjalani kehidupan kita sebagai lanjut usia untuk tetap berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Andi. Nah Bapak Ibu, waktunya bagi kita untuk mendengarkan pujian angklung. Mari Pak Kurnia yang akan membawakan 2 lagu ya. Yuk, siap-siap mari angklung.
Saya diminta dadakan. Minta tolong nanti yang menampilkan teksnya sesuai dengan yang saya nyanyikan ya. Karena saya nggak hafal teksnya. Terima kasih. Iya, lagu yang kedua You Raise Me Up ya. Ini ada satu spontanitas kejutan buat kita ya. Pak Pendeta akan menyanyi lagu You Raise Me Up ya. Bawalah persembahan
Allah Bapa Sorgawi, kami telah menghimpun persembahan syukur. Terimalah persembahan ini sebagai wujud nyata kasih kami untuk mendukung pelayanan gerejamu, terlebih lagi Yayasan Simeon Hana dalam berbagai program-programnya. Berkati tiap-tiap persembahan yang telah diberikan, agar kami juga bersyukur dalam hati dan melanjutkan karya-karya terbaik kami melalui persembahan lainnya. Ya Bapak, terima kasih pada kesempatan ini kami mau berdoa khusus bagi Yayasan Simeon Hana, bagi kerinduan untuk dapat mendirikan rumah singgah, bagi program pelayanan kasih untuk setiap anggota-anggota gerejamu yang membutuhkan alat-alat pendukung bagi kondisi sakit yang dialaminya. Juga untuk memberikan pelayanan kasih dalam membangun kebersamaan kaum lanjut usia dalam berbagai aktivitas, termasuk juga untuk berkarya melalui membuat pekerjaan-pekerjaan tangan yang terampil dan menghasilkan, sehingga karya itu juga dapat berguna tidak hanya bagi kaum lanjut usia, tapi juga bagi banyak orang. Kami berdoa bagi para pengurusnya, Tuhan memberkati. Bagi para fungsionarisnya, Tuhan memberkati. Bahkan setiap lansia yang ikut ambil bagian dalam Simeon Hana, Tuhan memberkati. Bapak, tak lupa kami berdoa bagi para pendukung yang selalu mendukung kegiatan Simeon Hana. Secara khusus kami berdoa bagi gerejamu Yai Hokim Tong yang setia membuka diri untuk mendukung pelayanan Simeon Hana. Bagi para sponsor, para pendukung yang selalu setia juga memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Bapak yang makasih, kami juga ingin berdoa bagi kehidupan lansia di tengah-tengah masyarakat kami. Mereka yang masih disia-siakan, mereka yang bahkan dibuang, diabaikan, bahkan dianiaya. Tuhan tolonglah agar kami dapat juga mendukung kaum lansia di tengah-tengah kehidupan masyarakat lingkungan kami. Bahkan kami berdoa bagi lansia secara internasional yang secara khusus oleh WHO telah didukung, bahwa lanjut usia bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi justru kesempatan bagi kami untuk lebih banyak berkarya lagi, khususnya melalui doa, membaca Alkitab, dan memberkati generasi-generasi kami selanjutnya. Ya Bapa yang makasih, ampunilah kami jika di dalam acara kami pada hari ini ada hal yang tidak berkenan kepadamu. Berkati panitia yang telah melaksanakannya sampai pada akhir kegiatan ini, agar dengan kasih Tuhan mereka juga diberkati. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami dengan berkat dan pengutusan. Terus sekalian, pergilah dengan kasih Kristus, lakukanlah segala firman yang telah kita dengar, dan dengan menjadi berkat bagi sesama, maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Angki. Nah, ibadah sudah kita lalui ya, dan kita sudah merasakan ada banyak hal yang sudah kita dapatkan melalui pujian, juga melalui firman. Nah, ini yang berikutnya ada hal yang khusus ya, Bu Meti ya. Iya. Apa ini Bu sekarang? Ada tarian Nusantara. Oh, tarian Nusantara ya. Ya betul, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi. Untuk tarian Nusantara yang akan dibawakan oleh Lily and Friends.
Iya. Sungguh luar biasa, Bu. Luar biasa ya Bu Meti ya. Terima kasih untuk Ibu Lili dan teman-teman. Terharu ya Bu Meti ya. Di saat-saat seperti ini kita juga mendoakan kedamaian, perbedaan tidak menjadi permasalahan ya Bu ya. Luar biasa ya. Banyak berkat ya Bu. Hari ini datang, jangan lewatkan Bapak Ibu tahun depan ya. Kita juga jika Tuhan menghendaki hadir dalam perayaan Hari Lansia Simeon Hanan. Yang berikutnya apa ini Bu? Komplit kok kita hari ini paketnya. Ada Apa edukasi sekarang? kesehatan. Iya, edukasi kesehatan. Ada 3 pesan ini edukasinya. Anti aging, diabetes dan anti cancer ya. Mari Pak Dr. Paulus Purnomo Sukmaji ya akan menyampaikan ceramah kesehatan, edukasi kesehatan bagi kita sekalian. Mari kita mulai. Tuhan, kami makin lemah, tapi kami ingin tetap berkarya bagi kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami selalu dalam gendongan-Mu. Terima kasih Tuhan, harapan kami ini. Terima kasih, amin. Saudaraku sekalian, sebagian dari ceramah ini memang saya dapat dari badan saya sendiri. Saya sekarang usia 82 tahun. Saudaraku sekalian, saya orang Purbalingga. Ada dari sini yang dari Purbalingga, Banyumas? Saya orang Purbalingga dalam kemiskinan karena rumah saya dibakar oleh Belanda. Dari situ, mamaku jatuh sakit, tidak bisa bayar dokter. Manggil dokter sending, namanya dokter alat, dokter rumah sakit Kristen. Ternyata karena kami tidur di lantai, dokter alat ini tidak mau dibayar. Saya masih umur kira-kira 5-6 tahun itu merasa, wah enak bener ya jadi dokter ya. Dibayar enak dan dibayar enak, aku kepengen jadi dokter. Itu ceritanya permulaannya. Saudaraku sekalian, dalam kemiskinan saya sekolah, kepengen jadi dokter, saya di SMP negeri supaya tidak bayar, SMA negeri. Tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, saya bisa diterima di Fakultas Kedokteran Gajah Mada. Saya sangat minimum. Saya tidak pernah indekos di kota. Saya indekosnya di kampung. Saudaraku semua, bersama-sama dengan orang Sumatera, menanak nasi sering bersama-sama, di atasnya dikasih ikan asin, kita makan bersama-sama pakai cengkeh. Itu kira-kira dulu begitu. Tapi disitulah saya ngajar di SMP, SMA, Poncowinatan, Yogyakarta. Tidak ke gereja, ketahuan oleh gereja. Kenapa Paulus kamu tidak ke gereja? Aku sekarang ngelesin aku gini. Akhirnya aku dapat beasiswa dari Dewan Gereja Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Profesor Latui Hamalo. Saudaraku sekalian, di situ aku bisa jadi dokter. Saudaraku sekalian, sejak dari dokter, kira-kira kurang dari umur 30 tahun, saya berpikir, saya minta Tuhan, kalau saya tua, janganlah Tuhan saya dituntun cucu, tapi saya menuntun cucu. Itu permintaan saya. Tuhan tolong aku Tuhan. Itu aku mengajari betul-betul dengan secara ilmiah. Bagaimana kalsium bisa ditempel di tulang, bagaimana protein bisa ditempel otot, itu ada caranya semua. Kalau gereja Anda membutuhkan ceramah, kami Simeon Hanan siap untuk memberikan ceramah cuma-cuma. Akhirnya aku sekarang 82 tahun di bawah pimpinan Pak Tan. Saya masih kuat untuk jalan kaki dari Dago Pakar ke atas, malah sering diikuti Pak Hada. Pak Hada masih lebih kuat dari saya. Ternyata Pak Hada umurnya 80 tahun. Jadi secara perhitungan, saya ini sekarang sedang antri paling depan loh di Simeon Hanan untuk menjumpai Tuhan. Oleh karena itu, mungkin tahun ini saya
yang terakhir berkarya, saudara sekalian. Mungkin syukur-syukur Anda mendoakan saya umur panjang, saya bisa lebih berkaya lagi. Saudaraku sekalian, begitu aku lulus dokter, aku bersama-sama dengan Pak Indra Nataligena, dengan Mami Tekun, yang sekarang mantunya Arianus Larosa, pendeta di Jakarta, itu mendirikan bersama-sama membesarkan pekerja sosial masyarakat. Kita berhasil macam-macam, ada menanam pohon, ada berternak jangkrik, ada berternak ulat hongkong, malah ketuanya Ibu Samuel. Mana Ibu Samuel tadi? Nah, Ibu Samuel itu menjadi ketua dari yayasan kita, Paguyuban Pelestari Lingkungan. Itu ketuanya Samuel. Gitu. Ya, kita berhasil menanam pohon, ribuan pohon, tapi sayangnya, saudara sekalian, menanam pohon itu lebih susah daripada memelihara anjing. Anjing itu tidak diberi makan, kelihatan. Pohon tidak diberi makan, mati baru kelihatan. Itulah kelihatannya. Ribuan pohon, hasilnya sangat sedikit. Sudah itu, saya bersama-sama dengan waktu itu Hokintong belum ada dokter, tahun 70-an. Saya diminta untuk bersama-sama Hokintong mendirikan klinik Elim. Saksi yang masih hidup itu adalah Ibu Sofi. Mana Ibu Sofi? Bu Sofi? Ibu, nah, yang paling mendukung saya itu Pak Siung Incang. Itu orang hebat sekali, mendukung sekali saya. Saya sekarang sudah almarhum dan mantunya Bu Ratna. Bu Ratna tadi di mana? Bu Ratna, saya lihat tadi ada. Gitu. Nah, dari klinik Elim ini, saya berpikir lagi, wah, orang gereja itu kalau ada lansianya yang kena penyakit apa, sering gereja Hokintong minta pertolongan saya. Ayo Pak Kaleb, kita mendirikan yayasan Simeon Hana. Kan di tiap gereja sudah ada. Ya, secara organisasi didirikanlah yayasan Simeon Hana. Waktu itu tahun 2000, rapat yang pertama saya menelpon Pak Hada. Pak Hada, kira-kira betul ya Pak Hada? Tahun 2000 kira-kira ya. Kedua, saya ingat Pak Wahyu. Sayang Pak Wahyu sekarang masih hidup. Saya sebenarnya minta diwawancara untuk dimasukkan dalam film tadi, tapi sayang Pak Sulis nggak tahu, padahal dia anggotanya tidak diwawancara, tidak ada di sini. Padahal dia sangat berjasa. Wahyu, kalau pendeta Hada itu saya pilih karena organisasi kepemimpinannya. Kalau Wahyu saya pilih karena seninya. Dia orang seniman yang istimewa. Kira-kira gimana Pak Engki? Pendapat saya itu. Setuju ya? Nah, itu kira-kira. Nah, di antaranya yang lain pendeta Handi Kurniawan sudah meninggal. Begitu. Terus Pak Edi Tahapari dari gereja Cibunut juga rasanya sudah meninggal. Yang masih hidup ada lagi. Maaf Pak Hendra, saya minta tolong Pak Hendra ikut berdiri. Untuk ini Pak Hendra yang selalu saya ajak rapat bersama-sama untuk bagaimana Simeon Hana. Kira-kira begitu Pak Hendra ya. Siapa lagi yang masih perlu diingat Pak Hendra? Selain teman kita ada yang lain. Saya ya cukup ya Pak Hendra, terima kasih ya Pak Hendra. Ayo, itulah kira-kira saudara-saudara. Jadi dalam usia 82 tahun ini, Bu Kimi juga orang yang selalu aktif di mana Bu Kimi? Tolong Bu Kimi, Anda selalu aktif dari Simeon Hana. Bu Kimi ini anaknya sekarang malah jadi pendeta. Terima kasih Bu Kimi. Lah, saudara sekalian, jadi saya sekarang 82 tahun, merasa nikmat kalau sedang melamun. Tiga bentukan tadi yang dari pikiran saya murni. Aku bisa memuliakan dan berguna untuk sesama pada masa aku hidup. Mudah-mudahan aku sewaktu dipanggil lebih putih, lebih putih, lebih putih. Jangan aku dipanggil lebih kotor daripada sebelumnya.
Aku keinginannya begitu. Saudara sekalian, kita mulai saudara sekalian. Ini umur panjang, saudara sekalian. Slide-nya bisa di. Nah, saudara sekalian, orang kepengen umur panjang itu ada macam-macam. Dulu yang ribut itu antioksidan. Antioksidan itu apa? Satu senyawa kimia yang bisa menangkap racun, gitu. Jadi racun yang masuk tubuh kita dinetralkan, gitu. Dia teh hijau itu dulu rame. Yang rame yang tidak diketahui Anda sekalian itu melatonin. Melatonin ini semacam obat tidur yang tidak berbahaya. Jangan Anda makan obat tidur yang menyebabkan ketagihan. Melatonin ini dijual satu tablet 10 mg itu aman sekali karena penemunya orang Cina. Jadi bayi yang baru lahir ternyata air kencingnya berguna untuk kesehatan karena mengandung melatonin. Dibuatlah melatonin secara tablet. Terus asam urat. Saudara sekalian sering menganggap asam urat itu bahaya. Inilah kesalahan kita. Asam urat harus ada karena dia menangkap racun. Kolesterol harus ada. Kalau rendah kita nggak kuat. Gula harus ada, tapi tidak boleh tinggi, tidak boleh rendah. Itu tiga ini yang sering kami ditanam oleh Anda, ya itu. Terus albumin, bilirubin, ada satu. Yang eksternal itu tadi teh hijau atau buah-buahan mengandung vitamin C, vitamin D, E, dan sekarang ketemu seng. Ternyata waktu kira-kira tahun 70-an orang yang kena TBC kalau dikasih tablet seng lebih cepat sembuh. Itu ternyata seng itu gunanya untuk penyembuhan. Jadi kalau ada luka ada apa cepat sembuh, gitu saudara. Terus sel punca di tali pusat bayi ini ada sel namanya punca. Kalau dimasukkan ke dalam keluarga yang sama, jadi ya itu harus keluarga yang sama. Itu bisa memperbaiki kerusakan dirinya. Jadi misalnya saya rusak pankreasnya, terus saya kena kencing manis, disuntik sel punca, itu kita bisa sehat. Kemarin waktu COVID itu di Immanuel banyak sekali terjadi, paru-parunya rusak, disuntik sel punca, kembali lagi paru-parunya. Yang hancur itu kok bisa kembali lagi. Ini sel punca. Terus telomer. Telomer ini Anda yang tidak tahu. Telomer ini kayak tali sepatu dalam sel kita. Ini fungsinya menangkap oksigen. Jadi kalau Anda punya keluarga yang tiduran saja tidak mau bergerak, itu telomernya makin memendek. Jadi kalau ada yang tiduran saja nggak bisa bergerak, usahakan tangannya gini, bisa. Ini telomer nanti tetap panjang ini, ya. Nah, terus vaksinasi. Ini kalau zaman dulu vaksinasi itu udah disuntik misalnya tetanus terus diambil air darahnya disuntikan ke manusia. Sekarang ilmu kedokteran sangat maju. Begitu COVID meletus, langsung ada alat yang bisa tahu ini penyebabnya virus. Kasih saja namanya COVID. Langsung virus COVID-nya itu dipelihara, dikembangkan, langsung dimatikan, separuhnya ada yang setengah matikan, dimasukkan ke dalam manusia, itu vaksin. Kita sebenarnya dibohongi, seolah-olah kita kemasukan virus itu sehingga kita membuat antinya, tapi virus itu sudah mati, kayak gitu. Ini menjadi perdagangan dunia yang sangat hebat. Nah, jadi saudaraku ini sekarang di dunia ini berkembang suatu ilmu pengetahuan yang begitu hebat, cepat sekali mengetahui ini apa. Di Indonesia, ini bukan sponsor, di Indonesia saudaraku sekalian, kalau Anda sering nggak enak perut, diobati mas, kambuh lagi, mulas, nggak enak makan, macam-macam, kadang-kadang mindset, kadang-kadang enggak, itu diperiksa feses atau kotoran hangat. Tidak boleh kotoran itu sudah setengah jam lebih. Diperiksa kotoran hangat, langsung di kotoran Anda itu bisa dideteksi kira-kira 5 macam virus, kira-kira 20 basil, kira-kira 4, 1
kayak model cacing dan apa macam-macam begitu. Jadi sekarang dunia ini mempunyai alat yang begitu cepat, langsung. Zaman dulu orang mendiagnosa tipes sampai berapa hari, ini sekarang cepat. Begitu, kira-kira saudara begitu. Jadi vaksinasi ini penting sekali karena saya baru saja vaksinasi terhadap flu. Terhadap flu saya disuntik supaya saya jangan kena flu, jangan kena paru-paru apa begitu. Anda perlu vaksinasi. Cucu Anda sekarang begitu lahir, rumah sakit yang baik memberikan vaksinasi dari lahir sampai balita itu kira-kira 15 vaksin. Nah, dewasa kita yang perlu adalah tadi vaksin flu itu kira-kira. Nah, kalau kita nggak pakai ini, sekarang ada tablet namanya Metformin 500. Ini harganya cuma 1.200. Dulu sebelum belum ada di Indonesia ini generiknya sampai 9.000, saya makan obat itu kira-kira saya sudah 5 tahun. Ini obat ini untuk mencegah ketuaan, mencegah kencing manis timbul, jadi keturunan kencing manis. Kalau Anda yang keturunan kencing manis, belum ada kencing manis, jangan sampai kena kencing manis. Makan obat ini tiap hari Sabtu, sesudah makan pagi, terhindar dari kencing manis masa tuanya. Tapi kalau Anda sudah kena kencing manis masa tua, sengsara sekali. Obatnya banyak, yang lain penyakitnya banyak, mata, ginjal, paru-paru, sudah semuanya. Kita lanjutkan. Nah, jadi agar berumur panjang itu zaman sekarang lebih lucu lagi. Gizinya harus cukup. Kalau kekurangan kan menjadi orang yang kurang makan gitu ya, itu penyakit. Tapi kalau kelebihan atau lebih itu ternyata membunuh. Maka tadi pagi saya bilang Pak Eki perutnya tolong kecilkan. Saya bilang gitu. Pak Eki bilang saya lebih cocok seperti ini. Kenapa tuh saudara sekalian? Aku sendiri juga kayak gitu, maaf Pak Eki. Tapi aku sudah berusaha sekali karena saya tahu teorinya, tapi saya nggak bisa. Padahal saya makan cuma 1 kali sehari. Itu ternyata sel lemak di perut kita ini, kalau dulu dianggap persediaan makanan, kita punya sedia makanan, sekarang sel lemak perut kita menghasilkan 50 lebih hormon yang menimbulkan kanker, menimbulkan kencing manis, menimbulkan darah tinggi, dan yang paling sering pada perempuan menimbulkan batu empedu, hatinya berlemak, perlemakan hati, fatty liver, gitu. Jadi hati-hati. Sekarang orang gemuk itu malah berkurang umurnya 15 tahun, kira-kira begitu. Jadi mohon dikurangi gitu. Terus makanan, jangan mau makanan yang diproses. Seperti misalnya asinan, itu garamnya tidak terasa, tapi sebenarnya garamnya banyak. Anda keracunan garam, tekanannya naik. Yang kedua, Anda makan kue, itu buatnya dari mentega, dari kuning telur, dari garam, dari ada gula, ada tepung. Itu sebenarnya Anda keracunan garam, sekarang keracunan minyak. Ini saudaraku sekalian. Jadi makanan diproses itu makin jelek. Tapi saya bukan melarang Anda tidak boleh makan. Boleh makan kue yang itu tadi, tapi 1 aja sehari gitu. Ya. Nah, terus bervariasi. Jadi jangan makan cuma ketela saja atau cuma roti saja atau buahnya cuma pepaya saja. Itu harus bervariasi supaya vitamin dan mineralnya berbeda-beda. Aktivitas fisik teratur. Saya belum lama ketemu dengan satu Profesor Setiati, guru besar di UI mengenai penyakit lansia. Dia mengatakan olahraga pada lansia harus seminggu harus kira-kira 3 kali 1 jam. Pada waktu pertanyaan saya langsung, Prof, maaf saya sedikit berbeda dengan Anda, tapi tolong betulkan, saya bilang gitu. Saya bangun tidur saja, badan saya sudah linu-linu nyeri. Saya langsung bangun tidur, begitu ke WC langsung saya senam.
Saya senamnya sambil tidur, lying down exercise. Saya cukup setengah jam, Profesor, ternyata badan saya segar. Sorenya saya setengah jam lagi, ternyata saya lebih segar. Itu kira-kira gimana? Nah, mudah-mudahan kata-kata pertanyaan ini menjadi penelitian di kemudian hari. Itu kira-kira saudara bisa lihat. Nah, terus gerakan benar. Kalau gerakan nggak benar, itu juga menjadikan, misalnya orang lutut, ya kalau lutut Anda sakit, harus lihat lutut itu bengkak enggak, lutut itu merah enggak. Kalau tidak bengkak, tidak merah, Anda boleh olahraga sambil jalan. Ya, Anda boleh. Tapi kalau lutut Anda kalau bengkak, kalau merah, Anda tidak boleh olahraga jalan kaki. Maaf, tidak boleh jalan kaki. Tapi kalau lutut Anda ini tidak biasa tapi nyeri, Anda harus olahraga. Kalau tidak olahraga, nanti lebih kaku, lebih nyeri. Dan yang perlu diingat, pada waktu olahraga, Anda tidak boleh makan dulu. Itu penting sekali. Banyak orang pada di senam langsung membagi pisang goreng tahu goreng macam-macam. Itu keliru. Karena pada waktu orang makan, ya saudaraku sekalian, semua darah itu lari ke usus. Tapi pada waktu kita bergerak, semua darah lari ke otot sama ke kulit, luka kita merah. Akibatnya kalau kita olahraga makan dulu, otak kita kekurangan darah. Itu yang menyebabkan bahasa Jawanya kelikupan. Terus fasilitas yang mendukung keberuntungan. Kalau Anda dilahirkan di tempatnya sempit, tidak ada lapangan olahraga, tidak ada sinar matahari, juga Anda sulit umur panjang. Anda harus berdoa, betul-betul. Karena doa ini berbicara dengan Tuhan, ini salah satu makin tua Anda makin merasakan bahwa itu sangat berguna. Ya, terus makanlah yang belum ada penyakit, silakan makan metformin 500 ml sesudah makan pagi. Ya, satu saja sehari 1.200 perak kira-kira. Ayo kita lanjutkan. Nah, pencegahan, terus sekarang pencegahan penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini sering tidak ada tanda. Tapi ingat saudaraku, ini sangat menurun. Ini sangat menurun. Sebenarnya keturunan kencing manis yang belum ada gejala kencing manis, belum timbul kena kencing manis, bisa diperiksa secara laboratorium, yaitu HbA1c. Itu HbA1c itu banyak alat. Saya bukan sponsor lagi, saya membaca alat yang di Prodia itu yang diakui di internasional begitu. HbA1c. Kalau HbA1c Anda kurang dari 5,7, Anda aman. Tapi kalau Anda HbA1c-nya 5,8 sampai 6,2, Anda kena kencing manis tersembunyi, atau bahasa kedokterannya pre-diabetes. Begitu 6,2, 6,3, walaupun gula Anda 100 atau kurang dari 100, Anda sudah kena kencing manis. Itulah kira-kira saudara sekalian. Nah, terus jangan kawin dengan persaudaraan, karena tidak kelihatan keturunan kencing manis sama keturunan kencing manis, nanti anaknya akan lebih banyak kena kencing manis, kira-kira begitu. Hindari berat badan berlebihan, diet yang benar dan terukur, kurangi karbohidrat. Kalau dulu orang kekurangan protein itu menjadi kurus, zaman sekarang lucu saudara sekalian. Zaman sekarang kalau kekurangan protein, nggak bisa beli telur, nggak bisa beli daging, ibunya, bapaknya gendut-gendut, anaknya pada kurus-kurus. Kenapa? Ternyata pada lansia kalian semua ini cukup hanya makan tepung, kedua lemak, ya, ketiga garam. Itu Anda akan menjadi gemuk. Jadi orang yang gemuk itu jangan salah. Kadang-kadang di kita tuh sebenarnya bukan kebanyakan makan daging, kira-kira begitu. Ya. Jadi lemak, garam dan karbohidrat. Olahraga teratur terukur sekira sebenar. Ya, jadi kita jangan sampai tidak berolahraga. Terus kalau kita ini semua sudah makan metformin juga tidak ada masalah. XR ini yang 500. Ini belum direstui oleh Departemen Kesehatan. Sebenarnya saya ceramah di sini, saya permulaannya juga nggak berani.
saudaraku sekalian. Karena belum diresmikan Departemen Kesehatan. Saya datang ke Raja Hasan Sadikin, saya temui Profesor Hikmat, ahli penyakit dalam, guru besar penyakit dalam. 2 hari kemudian beliau menjawab, bagus Paulus, silakan ceritakan. Jadi saya berani cerita ini mendorong Anda karena saya sudah didukung secara ilmiah. Begitu. Ayo kita teruskan. Pencegahan kanker ini sebenarnya penyebabnya sangat banyak. Tapi saudaraku sekalian, dunia ini sekarang sudah sangat kotor. Udara keracunan, air keracunan, ya, daratnya keracunan. Anak cucu kita sekarang sudah tidak bisa melihat keyep atau melihat ikan kecil di Citarum. Semua sudah mati. Ini saudaraku sekalian. Jadi ini dunia sekarang perubahan iklim sangat menakutkan sebenarnya. Anda tidak merasakan ini ikan yang kecil nanti kalau mati, makanan ikan besar, ikan kecil tidak ada, nanti dunia ini susah sekali. Jadi saudaraku sekalian, di dunia ini ada 3 kehancuran manusia yang saya pikir. 1, peperangan, tapi kita sudah bisa bicara itu tadi di Timur Tengah begitu, udah kita tidak bisa mikir itu ya. Yang kedua soal makanan. Soal makanan ini sekarang lucu, kelebihan salah, kekurangan salah. Yang ketiga, ya, wabah. Wabah itu kayak kemarin mendadak ada penyakit yang kita tidak tahu sebabnya, tapi dunia tahu langsung ini dari virus ini, langsung dibuat antinya. Itu jadi dunia sekarang tenaga kedokteran sudah bisa menguasai wabah. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan nanti datang wabah penyakit baru, cacar monyet, cacar apa, itu sebenarnya cepat sekali ketahuannya. Kalau dulu sangat susah, sekarang mudah sekali mendebat antinya. Nah, terus tidak merokok, ya. Nah, tapi yang ini, yang nomor 1. Kalau buah dan sayuran untuk Bandung dan Pangalengan, saya melihat senang petani itu nyemprot pakai anti ulat. Nanti tomatnya itu kayak ada pupurnya. Setuju Anda kira-kira? Setuju ya? Itu pupur itu adalah racun, saudaraku sekalian. Kita sering lebih bodoh daripada hewan. Kalau kangkung sudah disemprot, tidak mau makan. Tapi kalau kalau kita nggak tahu kayak gitu. Jadi lucunya kita itu kadang-kadang apa saja bisa dianggap obat. Misalnya teror, tidak dimakan ulat walaupun tidak disemprot. Kita makan teror mungkin betul. Tapi yang sulit ini berapa kadar zat aktifnya. Kalau kadar zat aktifnya salah, kalau sedikit tidak berguna, kalau kebanyakan meracuni ginjal sehingga terjadi gagal ginjal. Ini sekarang gagal ginjal banyak sekali. Itu ada kemungkinannya karena persoalan itu, saudara sekalian. Nah terus ya caranya kalau sayur atau buah bekas disemprot itu nggak bisa dengan dicuci sampai sabun, dikum air sabun juga nggak bisa, saudaraku sekalian, karena reaksi kimia. Jadi semua racun itu sifatnya basa, harus disifat asam, diikat oleh asam. Jadi caranya si sayur itu atau tomat itu direndam dalam air yang dikasih cuka 2 sendok makan.